Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kita yang baru, yaitu evaluasi sumber daya lahan. Mata kuliah baru bagi mahasiswa pendidikan geografi IPGRI Pontianak semester 5. Tak lupa sebelum saya lanjutkan, mari kita sejenak mengheningkan cipta, bersyukur atas kesempatan, bersyukur atas kesehatan, sehingga kita bisa bertemu, bersua dalam mata kuliah ini. Ya, cukup. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Dari judulnya tentu kita sudah memahami atau sedikit bisa menerka apa sesungguhnya yang akan kita bahas nanti dalam mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Istilah yang digunakan dalam penamaan mata kuliah ini ya tidak sulit. Evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi kita pahami sebagai penilaian. Kemudian sumber daya, istilah itu sangat akrab dengan kita. Tentunya kita tidak bingung juga apa arti dari sumber daya itu. Kemudian ada kata selanjutnya yaitu lahan. Definisi lahan, apa itu lahan, saya pikir juga sudah tidak menjadi masalah bagi kita semua. Walaupun dalam perjalanan nanti, dalam perjalanan perkuliahan ini nanti kita akan mencoba memahaminya lebih spesifik lagi. Sedikit mengenai mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah terapan sebetulnya. Biasa digunakan atau dipelajari di ilmu tanah, perkuliahan yang jurusan ilmu tanah, di pertanian, dan di geografi pada umumnya. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai mata kuliah evaluasi sumber daya lahan ini, tentu dalam pertemuan pertama ini kita akan memaparkan kontrak kuliah atau kontrak perkuliahan tentang mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Seperti perkuliahan yang sudah kalian ikuti, tentunya tidak kaget ketika ketemu dengan saya lagi. Saya ulangi, secara mendasar perkuliahan yang saya ampu akan menggunakan metode andragogi. Metode pembelajaran andragogi, yaitu pembelajaran untuk orang dewasa. Karena kalian sudah dewasa, di bangku kuliah tentunya sudah dewasa. Ya, begitu. Kalau pedagogi kan untuk anak-anak, PAES, agogo bahasa katanya kan begitu. PAES itu artinya anak, agogo membimbing. Jadi istilah pedagogi ya. Itu mengenai andragogi atau metode perkuliahan yang akan saya gunakan. Jadi dalam andragogi penekanannya adalah satu, adanya tanggung jawab. Mahasiswa atau mahasiswi akan bertanggung jawab tentang bagaimana mengikuti perkuliahan, bagaimana supaya mahasiswa atau mahasiswi itu bisa memahami, menguasai, dan mendalami setiap materi yang akan diberikan. Dosen tidak akan sepenuhnya membimbing, agogo gitu ya istilahnya dalam ilmu pendidikan itu. Ya, tidak akan membimbing, menggandeng tangan, istilahnya tidak akan seperti itu. Jadi dipersilahkan mahasiswa dan mahasiswi mengembangkan kemampuannya ya dengan bertanggung jawab. Tidak bisa ya bertanya, diskusi, kemudian cari literatur yang lebih banyak mengenai materi yang dipelajari.
Selanjutnya dalam andragogi yang penting itu ya, yang ditekankan selain tanggung jawab adalah inisiatif. Mahasiswa mahasiswi diharapkan berinisiatif supaya mendapatkan cara ya, atau terobosan yang tepat untuk memahami semua materi kuliah yang disampaikan, khususnya di mata kuliah saya ini. Ya, itu kira-kira untuk perkuliahannya. Saya awali dengan metode pengajaran atau pembelajaran yang akan kita gunakan, yaitu dengan metode andragogi, bukan pedagogi. Walaupun kalian di bangku kuliah, khususnya di pendidikan ini ya, jurusan pendidikan ini yang mempelajari pedagogi, nanti diharapkan ketika mengajar bisa mengajar di bangku sekolah ya, peserta didik, anak didik itu dengan baik. Tapi ketika sudah kuliah ya bukan anak didik lagi, mahasiswa. Nah begitu ya, jadi kira-kira andragogi. Oke, cukup mengenai metodenya. Saya ulang lagi, adalah andragogi. Kemudian apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini ya, yang pertama dalam mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, kita akan mencoba memahami apa itu sumber daya lahan itu sendiri ya. Sumber daya lahan itu sebetulnya apa, akan kita kupas. Yang di dalamnya nanti kita akan membahas mengenai penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan itu ya. Kita nanti akan mencoba menelaah lebih lanjut lagi. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai inventarisir sumber daya lahan. Di dalamnya kita akan mencoba mempelajari mengenai bahan dan alat yang dibutuhkan serta batasan unit lahan, penafsiran parameter lahan di sini ya. Parameter lahan yang meliputi bentuk, kemiringan lereng, kondisi drainase, kondisi permukaan lahan, kemudian tanah yang berada di lahan itu sendiri. Kita akan mencoba membahasnya nanti di bagian kedua. Kemudian hal yang ketiga yang akan kita pelajari adalah mengenai klasifikasi lahan. Ya, jadi pengertian klasifikasi lahan akan kita coba pahami juga ya. Kita kupas begitu nanti. Kemudian prosedur dan keperluan untuk klasifikasi lahan juga akan kita bahas. Kemudian tentu kita akan mencari tahu juga kegunaan daripada klasifikasi lahan ya. Kemudian akan membahas mengenai hal-hal yang spesifik mengenai lahan itu, termasuk di dalamnya adalah kimia tanah, fisika tanah, kondisi erosi, dan lain sebagainya. Itu ya, di bagian 3 nanti kita akan membahas itu. Nanti akan kita bagi menjadi beberapa subbab lagi ya, supaya lebih mendetail. Ini adalah gambaran utama dalam perkuliahan itu yang akan kita pelajari di bagian ketiga. Selanjutnya di bagian keempat kita sudah masuk ke klasifikasi lahan ya. Di bab 4 ini kita akan membahas mengenai klasifikasi kemampuan lahan, kemudian pembatasan klasifikasi penggunaan lahan, kelas penggunaan lahan, subkelas kemampuan penggunaan lahan, dan sebagainya. Sebagai salah satu clue-nya nanti kita akan membahas juga di sini mengenai kesesuaian dan kemampuan lahan. Mampu tapi belum tentu sesuai, khususnya untuk pertanian, untuk konstruksi dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Selanjutnya di pertemuan atau di bagian kelima dalam mata kuliah ini ya, kita akan mengklasifikasikan kesesuaian lahan. Sudah kita ketahui bagaimana kesesuaian itu, kemudian kita klasifikasikan lagi
ya. Kemudian kita di sini nanti akan ya mempelajari mengenai pengertian dari evaluasi kesesuaian lahan, struktur klasifikasi kesesuaian lahan, kemudian prosedur evaluasi lahan. Awalnya tadi cuma klasifikasi lahan di bab sebelumnya. Di sini kita akan mengklasifikasikan sesuai dengan kesesuaiannya lebih detail lagi. Ya, selanjutnya di bagian 6 kita akan membahas mengenai klasifikasi kemampuan kesuburan tanah. Kalau tadi lahan ya, kemudian di bagian 6 ini kita sudah spesifik mengenai klasifikasi kesuburan tanah. Karena secara umum lahan yang tersedia di permukaan bumi ini ya diamati, diselidiki kaitannya dengan keperluan pertanian pada awalnya. Jadi nanti kita juga akan membahas atau mendiskusikan bersama mengenai penilaian kesuburan tanah dan klasifikasi kemampuan kesuburan tanah pada bagian 6. Nanti akan saya bagi lagi menjadi subbab supaya lebih terperinci begitu. Selanjutnya di bagian 7 dalam mata kuliah ini kita akan membahas mengenai klasifikasi lahan non pertanian. Nah, sebelumnya kita membahas kesesuaian lahan ya, dan evaluasinya dalam bidang pertanian yang mendasar kan begitu. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba juga mempelajari evaluasi lahan untuk non pertanian ya, diklasifikasikan, kemudian kita evaluasi untuk keperluan non pertanian. Secara garis besar nanti di sana akan dibahas mengenai evaluasi lahan untuk pariwisata, kemudian evaluasi lahan untuk teknik sipil untuk bangunan infrastruktur gitu, jalan, jembatan dan sebagainya. Nanti di bagian 7. Selanjutnya kita akan ke bagian 8. Nah, kita akan membahas mengenai persyaratan penggunaan lahan. Di sini kita akan concern di mendalami persyaratan penggunaan lahan di bidang tanaman pangan. Kemudian dalam pertanian dicontohkan nanti di sana adalah di pertanian atau penanaman kacang-kacangan, kemudian untuk plant station atau perkebunan, entah itu sawit, entah itu karet, entah itu yang lain. Kemudian persyaratan penggunaan lahan di bidang pertanian hortikultura. Begitu di bagian 8. Ini adalah kontrak perkuliahan mengenai gambaran materi atau silabusnya ya, mengenai kuliah evaluasi sumber daya lahan saya bagi secara umum menjadi 8. Nanti rata-rata akan saya bagi menjadi 2 subbab dari setiap bagian itu, hingga kurang lebih kita akan menempuh pertemuan ini ya dalam mata kuliah evaluasi sumber daya lahan dalam 16 kali pertemuan. Ya, begitu kontrak kuliahnya. Ada 8 hal mendasar, 8 bagian. Kemudian akan dipaparkan lagi dalam pertemuan itu, rata-rata menjadi 2 subbab di setiap bagian itu, 1 sampai 8. Dibagi menjadi 22 atau dikali 22, nanti nampaknya kita kurang lebih 16 kali pertemuan ya. Ya tentunya dikurangi TS dengan UAS. Kira-kira begitu. Nah, terakhir saya tutup dengan foto saya waktu itu saya mendaki gunung dengan kawan-kawan.
di Jawa sana, di Gunung Lawu, gunung di timur rumah saya itu, dia di lerengnya. Ada beberapa tanaman yang sempat saya foto di situ di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Yang bunga bulat-bulat kecil banyak itu adalah sebetulnya gulma itu, ya, tapi bunganya bagus. Kemudian yang warnanya kuning itu adalah bunga sawi. Sayang sekali daunnya tidak jelas di belakang itu, blur. Sawi atau caisim yang biasa digunakan untuk bakso atau mie ayam itu. Nah, tapi ketika berada di atas permukaan yang tinggi, permukaan tanah yang tinggi di atas 3.000 meter itu, dia berubah bentuknya, agak kasar dan agak sedikit berduri, tapi rasanya tetap sama seperti sawi. Bunganya sama, daunnya yang berbeda. Kemudian yang warna ungu itu bunga Penicillium notatum. Kemudian yang di bawah itu tahu sendiri, ayam yang kedinginan di atas permukaan puncak Gunung Lawu. Baik, kira-kira begitu, gambar hanya pemanis gitu ya, tapi yang saya minta adalah supaya dalam perkuliahan ini mari kita sama-sama serius dalam belajar menggunakan prinsip andragogi. Salah benar itu nomor sekian, yang penting berani belajar dulu. Nanti kebenaran secara ilmiah akan kita temukan ketika kita sudah banyak membaca, banyak literasi, sudah sering berdiskusi secara ilmiah. Begitu ya. Cukup sekian untuk pertemuan pertama, saya akhiri. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa, selalu sehat, ya, dihindarkan dari wabah yang masih mendera kita, yaitu wabah COVID di 160-an negara masih kena. Alhamdulillah negara kita sudah bagus dalam penanganannya, tetapi jangan lupa untuk selalu protokol kesehatan, ya, dan 5M itu jangan dilupakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.